Udah enggak ada? Ya. Memang ini sih, ini materi apa ya? Materi filosofis, jadi aku nggak heran kalau teman-teman sulit meresponi gitu, karena memang ini filosofi sekali. Praktisnya sulit, kan ini lahir baru, sulit sekali prakteknya. Banyak orang yang merasa lahir baru masuk neraka. Makanya saya sering, ya itu dulu saya heran gitu ya, ketua majelis pindah agama, kakak PA bertahun-tahun pindah agama, ketua pemuda pindah agama, pendeta pindah agama. Kalau yang biasa ya nggak heran gitu, tapi kalau orang aktivis gitu ya, aktivis rohani terus pindah itu ya, berarti rohnya tidak baru. Karena 10 hukum Torah itu kan Tuhannya jelas definisi. Jadi kalau orang sampai pindah agama, berarti kan dia bingung, Tuhanku siapa. Berarti di dalam hatinya rohnya lama, nggak ada yang baru. Ini penting, jadi kita bisa menilai banyak kasus-kasus dalam iman yang kok aneh gitu ya. Kok bisa orang gini katanya aktivis? Ya nggak heran. Apakah ada Torah di hatinya? Makanya kalau ini nggak ada ya tinggal tunggu aja buahnya, masih ambiar gitu ya. Kalau sudah benar di dalam materi 10 hukum, sejatuh-jatuhnya bisa bangkit. Ya, gitu. Saya dulu dianggap kerohanian saya jatuh. Walaupun saya tidak merasa jatuh ya, hanya saya dilihat sebagai orang yang jatuh. Tapi saya lihat ya, saya seperti melesat daripada mereka. Mereka kayak keong gitu ya. Saya merasa melesat malahan setelah peristiwa-peristiwa yang dianggap jatuh tadi. Karena sebenarnya saya tidak merasa jatuh. Saya sedang menguji skenario apa yang terjadi. Tuhan itu kehendaknya yang mana dan sebagainya. Makanya dalam pertumbuhan iman seringkali kalian tidak bisa, atau kita nggak bisa mengandalkan komunitas. Walaupun dalam komunitas El Sadik ya saya memantau lah gitu, tiap anggota saya pantau. Tapi itu 100% saya bilang tadi, 50% saja. 50%-nya siapa? Ya Tuhan. Tuhan akan mengurusi kamu sendiri. Kamu salang tunjang ke sana kemari, saya cuma melihat saja. Saya tidak akan selalu intervensi. Kadang ada beberapa yang saya intervensi. Ya memang saya turun tangan gitu. Supaya apa? Supaya kehendak saya terjadi gitu. Dan kehendak Tuhan ya saya yakin ya. Begitu saya turun tangan dan ada perubahan. Oh iya berarti ya. Berarti Tuhan itu yang 100% setuju dengan saya gitu. Jadi kalau itu sistem pengembalaan, berarti domba ini masih milik saya gitu. Ngakui atau tidak, kalau saya turun tangan dengan tes power ya pasti sesuatu terjadi. Kayak dulu dengan Jeffrey, ayo kamu kesaksian ini, nggak bisa ternyata. Oh pasti ada sesuatu. Dia nggak cerita ke saya tahu. Roh saya tahu ya, jiwa saya nggak tahu. Ada sesuatu pasti ini ya gitu, udah nebak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kelahiran kembali termasuk apa istilahnya ya, kepekaan roh mungkin seperti itu. Kayak dulu dengan Bara, saya ketemu Bara sekali di parkiran. Oh orangnya harus masuk ET, sudah. Memang akhirnya harus jadi tim inti. Jadi apa? Kalau kita punya pemahaman yang benar, pengalaman kita juga benar. Saya dulu bergumul, pengetahuan mana yang benar? Itu salah, ini salah, ini salah, ini salah, kok banyaknya salah. Yang benar yang mana? Begitu saya ketemu yang benar, pengalaman saya akhirnya juga benar. Saya punya kepekaan roh juga ternyata ya. Padahal saya dulu anti yang namanya karunia, karena bodo amat gitu. Nggak mau, nggak peduli. Tapi ternyata ya muncul juga. Jadi seperti itu. Jadi kelahiran kembali
Saya nggak tahu, saya dulu saya akan punya karunia seperti yang sekarang, saya nggak tahu. Banyak karunia saya nggak mau, bodo amat, nggak mau. Ternyata saya dapat. Jadi saya sendiri kadang tidak tahu saya akan kemana. Saya pikir teman-teman juga akan berpikir kayak Ayub tadi, ragu ini itu. Karena memang itu roh itu sulit dideteksi. Arah bertiupnya dari mana kamu bingung, arah perginya kemana kamu juga bingung. Makanya ada ketakutan itu. Itu semua orang akan ngalami, saya juga. Tapi kalau nanti sudah dikuasai roh, itu sudah hilang itu nanti. Minimal pada fase semangat gitu ya, kayak saya gitu ya. Dalam fase semangat, saya nggak ada keraguan sama sekali, nol keraguannya. Hanya kalau pas ya ingat masa lalu saja gitu. Tapi kalau enggak, tak terabas apa, enggak ada keraguan sama sekali. Pasti terjadi ya gitu. Jadi imannya kayak full 100%. Gitu. Karena rohnya sedang berkuasa. Tapi begitu jiwanya berkuasa ya, waduh, meratap lagi, ingat masa lalu, kegagalan dan sebagainya. Pengennya ini kok jadinya B gitu ya. Pengennya A jadinya B, dan seterusnya. Ya tidak apa-apa, itu bagian dari proses ya pertumbuhan iman lah, tidak apa-apa. Ya mungkin itu materinya dan beberapa diskusi kita. Ya, berharap teman-teman semua mulai berkembang. Jadi standar di El Sadik memang berpikir ya, jadi nuwun sewu memang materinya berat dari dulu begitu ya, dan ya saya senang ada orang-orang yang bertahan. Materinya berat, terus begitu paham juga ternyata pengalamannya juga berat gitu. Ya begitu, nanti semoga bisa teman-teman paham. Jadi bagi siapapun yang mendengarkan, memahami pengetahuan tentang kelahiran kembali, juga diskusi kita tadi, saya berharap kalian semua yang ada di sini di live ini, semua yang di grup WA, grup Tele, grup Facebook, yang ikut follow di YouTube juga, atau di TikTok dan segala jenis jaringan yang lain, biarlah kalian diberkati, pengetahuannya benar, otakmu bisa terbuka kepada pengetahuan yang benar, tidak goblok, tidak bodoh gitu ya, menolak kebenaran, tapi menerima dengan sukacita. Pada akhirnya kamu nanti akan diberi hikmat untuk memahami lebih lagi. Jadi kayak ada tahapan-tahapan. Terus secara pengalaman juga kiranya jadi sinkron. Jadi kalau kamu beriman ya terbukti imanmu gitu ya. Kamu minta tanda, biarlah kalian bisa ya mengalami tanda itu. Jadi kamu bisa mengalami Tuhan itu real ya. Tuhan yang asli itu yang mana? Jadi kok kayaknya Tuhannya KW ya, kamu perlu bertobat. Jadi biarlah kalian bisa diberkati dengan ini di dalam segala jalan kalian. Semuanya akan Roma 8 ayat 28 sampai 30. Jadi apapun kesalahanmu, apapun belokan yang kamu lakukan itu ya, sengaja tidak sengaja atau karena setan, biarlah kalian tetap sadik, tetap menuju kepada El Sadik ya, Tuhan yang lurus, Tuhan yang benar. Itu jaminan bagi saya ya. Jadi kita mau jatuh kayak apa ya, tetap akan dibangkitkan kembali ya. Diberkati dalam segala pekerjaan, jasmani diberkati, tetap sehat, kejiwaan diberkati, tidak sakit mental, dan segala jenis berkat-berkat lain menyertai kalian dan keluarga kalian. Di dalam nama Masiah, Dia yang hidup, yang bangkit, dan yang menang atas dosa dan maut. Amin.